Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG, perkenalkan nama saya Sigit Maulana dengan nomor NIM 2550401100597 dari LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di kelas 8. Mudah-mudahan semua yang hadir mendapat kesehatan dan mendapat ilmu yang barokah. Oke, pada pagi hari ini kita akan membahas materi tentang sholat dan zikir. Sebelum masuk ke materi, Mas kita akan mengabsen terlebih dahulu. Abram. Jin mana Abram? Sakit. Jin om sakit. Jin Pak. Jin. Dinda. Agung. Hadir. Bunga. Jin. Brian. Sakit. Denny. Hadir. Yang hari ini tidak masuk 3 orang dengan keterangan izin. Wah, sebelum kita mulai, Ihsan silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Belum memulai pelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akrimni bil ilmi wa ja'ilni bil ilmi wa akrimni bil taqwa wa ja'ilni bil afiyah. Jadi pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang sholat dan zikir. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, melalui pembelajaran inquiry peserta didik dapat menghubungkan hakikat sholat dan zikir dengan pencegahan perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, melalui teknik pembelajaran everyone is teacher, peserta didik dapat menuliskan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar di lingkungan sosial. Yang ketiga, melalui pembelajaran berbasis produk, peserta didik dapat membuat quotes. Apa quote? Apa quote? Membuat kata-kata tentang sholat dan zikir, mencegah perbuatan keji dan mungkar dalam media sosial atau media lainnya. Ayo, sholat itu apa ya? Sholat adalah iman Allah, Allah. Apa? Yang keras, teman-teman yang dengar. Apa yang dimaksud dengan sholat menurut pemahaman kamu? Sholat itu apa? Sholat satu, menyembah Allah. Dua, apa Allah? Sholat itu apa Allah? Menurut pemahaman kamu? Ya keras, teman-teman yang dengar. Kayak kata Bayu, sholat itu menyembah Allah. Terus, apa? Sholat itu apa? Apa? Yang keras, gak apa-apa, jangan takut salah, gak apa-apa. Sholat adalah apa menurut kamu? Kewajiban umat muslim, gak apa-apa. Terus, Eraka, sholat itu apa? Dasar bagi karena syarat menjadi dasar bagi amal ibadah lainnya. Sholat adalah dasar amal ibadah lainnya. Oke. Yang kedua, tentang zikir. Putra, zikir itu apa? Yang kamu tahu? Atau zikir itu seperti ini Pak? Zikir itu baca ini Pak? Apa? Menyebut nama-nama Allah. Menyebut nama-nama Allah. Jadi zikir itu ya menyebut nama-nama Allah. Tapi lebih tepatnya zikir itu adalah mengingat. Nanti di materi kita sampaikan. Bon. Hari ini kita membahas tentang sholat dan zikir. Tentunya semua yang ada di sini itu sudah mempraktekkan dan sudah mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hanya saja kita tidak tahu
Oh ini toh yang namanya zikir. Oh sholat itu tepatnya seperti ini. Yang pertama adalah tentang sholat. Kelihatan ya? Sholat adalah ibadah yang terdiri dari ucapan dan perbuatan tertentu, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat merupakan tiang agama dan kewajiban kewajiban utama setiap muslim. Jadi sholat itu adalah segala sesuatu ucapan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram yang dari mana? Ya. Takbiratul ihram itu Allahu Akbar. Namanya orang sholat itu pasti pertama kali gerakannya adalah Allahu Akbar. Namanya takbiratul ihram. Tentunya sebelum melakukan takbiratul ihram niat. Kemudian diakhiri dengan salam. Salam itu sambil geleng-geleng kanan kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat kalau tidak diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, jenenge duduk sholat. Berarti namanya bukan sholat. Atau sholatnya termasuk yang tidak sah. Nanti di belakang bisa. Wah, selanjutnya sholat wajib. Nah ini sholat wajib yang hari-hari kita laksanakan. Itu ada 5. Yang pertama apa? Duhur berapa rakaat? Duhur 4 rakaat. Asar? Maghrib? 3. Isya? 4. Subuh? 2. Kemudian rukun dan syarat sah sholat. Yang pertama adalah rukun sholat. Yang pertama niat. Kemudian yang nomor 2 takbiratul ihram. Takbiratul ihram sebagai yang pasti contohkan Allahu Akbar. Itu namanya takbiratul ihram. Selanjutnya adalah syarat sahnya sholat. Yang pertama suci dari hadas. Kemudian menghadap kiblat. Kiblat itu secara umum yang menghadap sama orang oleh sholatnya menghadap ngetan ya orang oleh. Sholat menghadap ke utara tidak boleh, menghadap ke selatan juga tidak. Maka nah ini adalah tentang pengertian dan keutamaan zikir. Definisi zikir. Zikir berasal dari kata zakaro yang berarti mengingat. Zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama-namanya, sifat-sifatnya atau kalimat-kalimat pujian kepadanya. Itu ada Quran surat Al-Anfal ayat 45. Dan ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Kemudian jenis-jenis zikir dan cara pelaksanaannya. Zikir lisan ya diwaca banter. Subhanallah, subhanallah, astagfirullah dan seterusnya. Alhamdulillah. Kemudian zikir dengan hati. Merenungkan kebesaran Allah, mensyukuri nikmatnya, memohon ampunannya, dan menghadirkan Allah dalam aktivitas. Kemudian zikir perbuatan. Melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, berbuat baik kepada sesama, menjaga lingkungan sekitarnya. Menjauhi larangannya, contoh dewe itu mau bayi jejak apa gosok mengambil sendal di Jumatan, berarti bayi terus aku tak nganu sholat ngarep dewe. Itu zikir secara perbuatan, artinya menghindari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh. Selesai. Jadi itu tadi adalah beberapa materi tentang sholat dan zikir. Kemudian kemarin kita sudah membagi kelas kita ke dalam beberapa kelompok kecil. Satu kelompok itu ada 5 sampai 6 siswa. Jadi sebelum Pak Git beri tugas, nanti silakan berkumpul dengan masing-masing kelompok. Kemudian tugasnya Pak Git saya bagi. Yang pertama kelompoknya Bayu. Ada Bayu, Raka, Iraka, Putra, Bintang, dan Brian. Kelompok 2, kelompoknya Sofa. Yang pertama Sofa, Agung, Denny, Rifki,
Abram, dan Ihsan. Kelompoknya Elok ada Iya, Elok, Sofiayu, Yesi, dan Bunga. Kelompoknya Sofiana ada Sofiana, Putri C, Putri, Mika, Winda, dan Dinda. Silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Hari ini kita akan membuat poster quotes. Di masing-masing kelompok membuat satu poster quotes tentang sholat dan zikir. Rekamannya sudah dibawa? Ya. Jadi nanti prosesnya silakan dibuat singkat saja, yang sederhana. Kemudian tugas yang kedua, menjawab soal berikut. Nah, ini yang LK1. Silakan untuk dikerjakan. Jadi nanti untuk mempersingkat waktu, satu kelompok menjawab satu soal. Bagi-bagi. Kelompok 1 nanti menjawab yang A. Kelompok 2 menjawab yang B. Kelompok 3 menjawab yang C. Kelompok 4 menjawab yang D. Kalau yang E nanti bisa siapa yang menjawab. Boleh ya? Tugasnya tetap kerja kelompok. Tugas nomor 3. Silahkan sampean membuat soal, menulis satu soal saja di buku tulis masing-masing, satu soal. Nanti ditukar ke teman-teman yang lain dan Pak Sigit menunjuk salah satu untuk menjawab soal tersebut. Berarti ada waktu 20 menit untuk mengerjakan poster dan soal. Oke, silakan kerjasama. Siapa yang buat poster, siapa yang menjawab soal, siapa yang membuat pertanyaan. Dikasih nama boleh di buku. Empat. Kalau di lembaran biasa dikasih nama, nggak boleh. Ini buku ini dikasih nama. Oh, buku ini nama. Sudah? Ada yang tidak mendapat soal? Dapat semua ya? Pak Sigit akan menunjuk beberapa siswa untuk menjawab soal yang sudah Pak Sigit bagi atau yang ditulis oleh teman-temannya tadi. Soal nomor 1. Denny. Zikir tidak hanya dilakukan dengan lisan, tetapi juga dengan hati dan perbuatan, Pak. Zikir tidak dilakukan dengan lisan, Tetapi juga dengan hati dan perbuatan. Soal nomor 2. Pindah. Apa makna zikir dalam kehidupan sehari-hari? Mengingat Allah dalam setiap aktivitas. Akhir. Raka. Apa hikmah menjaga sholat tepat waktu? Melatih disiplin dan tanggung jawab. Akan mengecek dulu tugas tentang LK1 yang jumlahnya ada 5 soal. Mungkin dari masing-masing kelompok nanti menjawab. Kelompok 1 A, kelompok 2 B, kelompok 3 C, kelompok 4 D. Yang E tentang simpulkan hasilnya nanti bisa salah. Yang A dari kelompok 1 siapa yang menjawab? Oke, silakan. Hakikat sholat dan zikir adalah Soalnya dibaca dulu. identifikasi masalah, yaitu hakikat sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Terus jawabannya? Hakikat sholat dan zikir adalah sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sholat menjadi tiang agama yang wajib dilaksanakan secara rutin, dan zikir merupakan upaya mengingat serta memuliakan namanya. Permasalahan dari hal ini adalah banyaknya orang-orang Muslim Islam yang tidak melaksanakan kewajiban sholat dengan baik. Sebagai contoh adalah
ketika teman-teman saya bermain game saat masuk waktu sholat. Mereka lebih memilih untuk bermain game daripada melaksanakan sholat. Begitu juga dengan zikir. Apabila seseorang sudah sibuk dengan urusan di dunia, kebanyakan akan lupa dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contohnya adalah ketika kita sedang sibuk mengerjakan soal ujian, ketika akan lebih fokus untuk mengerjakan dan lupa untuk berzikir kepada Allah agar ujian kita diberikan kemudahan dan mendapat nilai yang terbaik. Soal nomor 2, yang B kelompok 2, siapa yang menjawab kelompok 2? Oke, San, silakan. Dibaca dulu soalnya. Rumuskan temuan awal materi mengenai salah dan zikir adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Ankabut ayat 45 menyatakan bahwa salat mencegah perbuatan keji dan munkar. Surat Al-Baqarah ayat 152 menjelaskan bahwa berzikir adalah cara untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara senantiasa taat pada perintah dan menjauhi larangannya. Surat Ad-Zariyat ayat 56 menegaskan bahwa tujuan penciptaan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelompok 3, siapa yang mau jawab? Kelompok 3. Oke, Sofi Ayu, silakan. Dibaca dulu soalnya. Hikmah salat. Kumpulkan data tentang dapatkan salat dan zikir dan hikmah. Kelompok 4, siapa yang mau jawab? Nah, oke, silakan. Lakukan penguraian dan penafsiran hikmah. Oke, jawabannya? Surat Al Yang terakhir yang E tentang simpulkan hasilnya. Siapa? Oke, kok bentar. Oh, jadi itu tadi adalah tugas dari Bintang tentang simpulkan hasilnya, hasil dari identifikasi masalah atau untuk semuanya berdiri terlebih dahulu, kita ice breaking sebentar akan untuk didengar perintahnya dan dilaksanakan. Oke ya? Yes. Melalui lagu itu silakan untuk didengarkan. Kalau kau suka tepuk tangan, kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk teman. Dan ini yang terakhir adalah perintahnya ditepuk ya teman-teman. Itu tadi kita melatih atau mengembalikan fokus kita biar fresh lah. Jadi ice breaking itu nanti bisa dilakukan ketika jam-jam sudah agak siang. Pagi tadi, kenapa pasti tidak ice breaking dari pagi? Karena pagi itu kita masih fresh. Nanti kalau sudah agak siang, lelah, mikir, kita sudah mulai kehilangan fokus. Terima kasih, silakan duduk kembali. Yang terakhir adalah tentang poster. Yang poster nanti posternya silahkan untuk dipegang oleh temennya yang lain. Misalkan yang buat tadi Bayu, maka yang pegang posternya adalah Tiraka, yang membacakan presentasinya Bayu. Itu ya seterusnya. Yang tadi kelompok 2 Sofa, yang membuat posternya, yang pegang Agung, yang pegang posternya Agung. Nanti yang membaca presentasinya
adalah sofa. Begitu seterusnya. Bon, ini mau diacak atau sesuai urutan? Berdiri. Eraka dan Bayu. Ya, yang lainnya tidak usah berdiri nanti dibaca di tempat saja. Dia perlihatkan teman-temannya. Nah, oke, Bon. Dibaca dulu posternya tentang apa? Ya, dibaca. Jadi kita sholat Jumat jangan sampai lewat. Oh, tentang sholat Jumat. Terus penjelasannya? Sholat Jumat wajib bagi Sofa. Di garap. Wah. Silakan dibaca posternya apa? Sholat sering telat, zikir kalau ingat, ngaji kalau sempat. Terus? Itu kayak ada gambar hati apa di sana? Apakah benda ini melahirkanmu kawan? Terus? Kalau orang-orang yang beriman jangan lupa harta bendamu dan anak-anakmu, malaikat kamu dari mengingat Allah dan bersandar apa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang rugi. Siapa? Oke. Di kan apa posternya? Diperlihatkan ke teman-temannya. Bersama. Oke. Apa itu? Posternya tentang apa? Bagi maksiat dengan zikir dan sholat. Oh. Terus. Maksud dari sholat dapat mencegah maksiat adalah bahwa sholat yang dilakukan dengan benar dan khusyuk dapat menjadi benteng yang menahan seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Hal ini Apa itu? Ya, apa? Posternya. sesungguhnya salah itu menjaga perbuatan keji dan mungkar. Oke, hampir sama dengan yang nomor 3. Sama apa? Anu. Menghadap ke Jumat. Ya, silakan. Oke, baik. Di akhir pembelajaran ini Pak Sigit minta 2 orang, 1 PA dan 1 P untuk merefleksikan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan. Yang PA dulu. Pak, Oke, silakan. menyenangkan dan bisa berdiskusi dengan satu kelompok. Ya, bisa berdiskusi dengan satu kelompok. 2 yang Putri, silakan. Senang karena mendapat pengalaman tentang sholat dan zikir. Senang karena mendapat pengalaman tentang sholat dan zikir. Bon, itu yang dapat Pak Sigit sampaikan pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terakhir, Ihsan silakan dipimpin untuk berdoa. Pembelajaran saya tutup membaca adalah